Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku calon siswa-siswi SMA Negeri 1 Cibadak, Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Cibadak. Mudah-mudahan kalian kerasan dan bisa mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Cibadak, walaupun untuk tahun ini agak berbeda karena dalam keadaan situasi COVID-19. Nah, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang kurikulum SMA Negeri 1 Cibadak. Nah, apa itu kurikulum? Dan untuk apa ada kurikulum? Dan mengapa dan tujuan akhirnya apa itu kurikulum? Ya. Nanti bisa dilihat di slide bahwa secara harfiah ya, kurikulum itu seperangkat rencana yang di dalamnya berisi tujuan, bahan ajar, isi, dan sebagainya, dalam rangka memandu kalian untuk mempelajari atau selama belajar di SMA Negeri 1 Cibadak selama 3 tahun. Dan kita punya yang seperti ini ya. Ini contohnya. Jadi kurikulum SMA Negeri 1 Cibadak tahun kemarin seperti ini. Ini kurikulum SMA Negeri 1 Cibadak. Jadi hal ihwal yang berhubungan belajar, jadwal pelajaran, jumlah mata pelajaran, waktu belajar, ujian, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester, itu ada di sini. Jadi SMA Negeri 1 Cibadak itu mengacu kepada kurikulum SMA Negeri 1 Cibadak. Ini yang disebut dengan kurikulum, seperangkat rencana. Di dalamnya terdapat tujuan, isi, bahan ajar, dan sebagainya. Nah, itu kurikulum secara gamblang ya, atau secara teori. Nah, kurikulum ini disajikan itu dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional ya. Apa itu tujuan pendidikan nasional? Ya, secara textbook itu mengembangkan potensi peserta didik ya, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalian sekolah di sini tujuannya cuma satu, supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau sekarang ada rame misalkan Pancasila mau diganti dengan Trisila, dengan Ekasila, dengan ketuhanan yang berbudayaan, itu orang ngaco ya, jangan diikuti. Atau itu komunis ya. Siapapun yang mengusulkan itu adalah komunis. Karena dalam Pancasila jelas kita itu makhluk bertuhan, Tuhan kita satu. Jadi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kalian sekolah di sini supaya menjadi makhluk yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Atau secara umum atau secara ringkas bahwa kalian sekolah di sini tujuannya supaya menjadi anak soleh bagi laki-laki, anak soleha bagi perempuan, dan cerdas. Ya. Cerdas itu lebih dari pintar. Ya mungkin tempo hari kalian mengikuti kegiatan psikotes ya. Tanggal 13, 14, Senin Selasa, biarpun psikotesnya daring atau online. Nah, itu tujuannya sama, untuk mengecek kecerdasan kalian ya. Ada beberapa tipe kecerdasan. Yang pertama mungkin yang disebut dengan IQ, itu sudah kita pahami. Yang IQ-nya besar otomatis jadi orang pintar. Yang kedua ada EQ, emotional question, itu menguji kesabaran atau kepribadian. Ada juga SQ, spiritual question, bagaimana ketaatan beragamanya. Ada juga interpersonal question, cara bergaulnya, berhubungan dengan teman. Ada interpersonal question, apakah dia baik hati, atau wisdom, punya kebijakan, atau dia care kepada temannya. Ada juga kreativitas question, ada juga ESQ ya, dan seterusnya. Nah, itu beberapa kecerdasan itu kemarin diujikan di psikotes ya.
Dan kalian dituntut bukan hanya IQ-nya yang bagus, bukan hanya menjadi anak pintar. Karena kata para ahli psikologi bahwa kepintaran itu menyumbang kesuksesan 20%. Yang lainnya ya tadi, cara bergaulnya bagaimana, emosionnya bagaimana, kreativitasnya bagaimana, bisa melobi bagaimana. Ya maka Bapak sarankan ketika nanti kamu sudah menjadi siswa SMA Negeri 1 Cibadak, jangan tabu atau jangan alergi dengan eskul. Ikut eskul tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak capek juga. Nah, eskul melatih kalian untuk menjadi orang-orang yang cerdas secara emosi, secara kreativitas, ya, secara spiritual dan sebagainya. Tapi bukan berarti jangan pintar, bukan. Pintar harus, tapi pintar bukan satu-satunya cara untuk menjadi orang sukses atau orang berhasil. Nah, makanya di sekolah ini kalian tidak hanya dididik untuk menjadi pintar saja, tapi menjadi religi, menjadi orang yang punya kepribadian baik, punya sifat sosial, dan sebagainya. Nah, semua itu sekali lagi ada di kurikulum SMA Negeri 1 Cibadak. Ya pokoknya intinya kalian ketika nanti sudah menjadi siswa, apalagi sudah offline, sudah sekolah biasa, insya Allah capek lah. Jadi diharapkan, nah MPLS saat ini digunakan untuk menjadi momen beradaptasi sehingga tidak ketinggalan. Tinggalkan siapa kalian waktu di SMP. Tinggalkan, titik itu. Sekarang masuk SMA berangkat dari nol. Siapapun kalian, apakah kalian A, B, C, D, tinggalkan jubah kebesaran waktu di SMP atau jubah kehinaan waktu di SMP. Karena siapa yang bisa berhasil, itu yang bisa beradaptasi. Jadi latar belakang itu tidak penting, tidak terlalu penting, ya. Tidak terlalu penting. Jadi sampai, oh saya kan waktu di SMP-nya hebat dan sebagainya, di SMA juga bisa hebat, itu tidak berlaku seperti itu. Karena adaptasi itu yang utama. Nah, salah satu cara untuk adaptasi, maka masa MPLS ini caranya, ya. Kalian bisa nanya ke kakak kelas, ke teman, atau ke siapa saja. Sehingga nanti ketika masuk menjadi siswa SMA Negeri 1 Cibadak, kalian sudah benar-benar running, sudah siap. Tidak ragu lagi, tidak kaku lagi, dan seterusnya. Atau secara gampang, kurikulum itu adalah arah. Arah. Kalau kalian mau ke Pelabuhan Ratu, berangkatlah ke selatan. Tapi kalau mau ke Jakarta, berangkatlah ke timur. Kalau kalian tidak tahu arah, maka kalian akan kesasar. Masalah berangkat ke Pelabuhan Ratunya pakai jalan kaki, roda 2, roda 3, roda banyak, itu tidak penting. Bahkan naik pesawat pun juga boleh. Artinya, kurikulum itu mengarahkan kalian, apakah nanti mau masuk perguruan tinggi, atau mau ke dunia kerja, perguruan tinggi mana, prodi mana, jurusan mana, itu diarahkan di kurikulum. Masalah nanti kalian belajarnya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau 10 jam, itu urusan lain. Yang penting kalian nyampe ke Pelabuhan Ratu atau kalian nyampe ke Jakarta. Yang penting setelah lulus dari SMA Cibadak, kalian bisa nyampe ke perguruan tinggi atau kemana saja yang kalian tuju atau yang kalian cita-citakan. Masalah sampainya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak penting. Karena kecerdasan seseorang berbeda-beda. Sama dalam belajar pun demikian. Ada orang yang 30 menit sudah paham, ada juga yang 1 jam baru paham, bahkan ada yang 2 jam belum paham-paham. Nah, yang agak telat begitu harus tahu diri, ya. Kalau yang cepat aja 30 menit belajarnya sering, nah masa kalian yang 2 jam belum paham hanya 1 kali. Jadi intinya, tujuan yang hendak dicapai itu akan sama. Contoh lain, kalian lari ke Sukabumi 10 orang, jelas nggak akan sampai bareng, enggak. Ada yang 1 jam baru nyampe, ada yang 2 jam, bahkan ada yang 1 hari. Tapi intinya semuanya sampai ke Sukabumi. Nah, itulah kurikulum. Jadi kurikulum itu mengantarkan kalian mau kemana gitu. Masalah sampainya 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ya itu tidak penting. Yang penting kalian punya tujuan, punya fokus bahwa kalian tuh mau ke sini gitu. Nah, yang mengantarkan atau yang mengarahkannya adalah kurikulum.
Nah, itu bahasa sederhana daripada kurikulum ya. Kalau tadi seperangkat rencana yang dibukukan di sini ya, kita sederhanakan seperti barusan bahwa kurikulum itu arah, dan kurikulum itu akan membimbing kalian kemana tujuan kalian ya, sehingga nanti apa yang kalian cita-citakan akan tercapai insya Allah ya. Atau orang sebut kalian menjadi orang sukses ya. Sukses banyak variabelnya, yang penting setelah nanti kalian lulus dari SMA atau lulus dari perguruan tinggi menjadi orang yang bermanfaat, minimal jadi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, andai tolan masyarakat, terlebih untuk agama dan bangsa. Yang berikut ya, tadi disebutkan bahwa setiap sekolah punya kurikulum. SMA Negeri 1 Cibadak punya kurikulum, Nagrak punya kurikulum, Cikemar punya kurikulum, dan masing-masing itu berbeda ya. Walaupun tidak 100% beda, tapi masing-masing berbeda. Nah, apa pembedanya? Satu, mungkin dari visi sekolah ya. Kita punya visi yang luar biasa, terwujudnya insan Indonesia yang religius, unggul, dan kompetitif di tingkat internasional. Religi yang utama, jadi kalian masuk SMA Cibadak diarahkan oleh kurikulum supaya menjadi penganut agama yang baik. Kalau Muslim, ya penganut agama yang baik, kalau Muslim juga penganut agama yang baik ya. Jadi jangan sampai lulus SMA Cibadak ya jadi orang yang nggak benar gitu. Karena diutamakan di sini religi dulu ya. Makanya nanti setiap pagi ada kegiatan tadarus, setiap Jumat juga ada kegiatan literasi keagamaan ya. Bahkan kegiatan keagamaan lebih diutamakan sebetulnya, karena untuk mencetak kalian menjadi orang yang berakhlak mulia ya. Soleh atau soleha. Unggul ya berarti bedalah dengan teman-teman lain ya. Yang masuk ke SMA Cibadak kemarin di gelombang 1 kurang lebih 90 orang yang kedelet. Kemudian yang gelombang 2 ya kurang lebih 100 juga ada yang kedelet. Nah, kalian yang masuk, nah itu berarti yang unggul gitu. Nah, tunjukkan keunggulan kalian itu, terlepas kalian dari sekolah mana, tidak penting. Yang penting kalian bisa masuk SMA Cibadak apapun jalurnya, itu pertanda bahwa kalian unggul ya. Kemudian kompetitif, ya mau bersaing lah, mau berjuang gitu. Jangan cengeng ya, mengerjakan tugas sedikit, cengeng, ngeluh, banyak alasan itu. Jadi ya kurikulum membimbing kalian supaya kalian menjadi yang religi, unggul, dan kompetitif. Kemudian yang beda yang kedua ya budaya sekolah. Ya budaya anak Cibadak itu banyak tugas, ya itu sudah biasa ya. Kemudian sopan-sopan, ramah-ramah, dan sebagainya. Nah, itu pembeda dari sekolah yang lain. Yang berikut kegiatan eskul, ya mungkin kita plus minus lah dengan sekolah lain. Ada di sekolah kita, tidak ada di sekolah lain. Ada di sekolah lain, tidak ada di sekolah kita. Itu pembedanya. Kemudian mapel muatan lokal, ya kita menggunakan muatan lokal bahasa Sunda. Karena kita orang Sunda, ya kalau di Jawa mungkin bahasa Jawa, kalau di Minang bahasa Minang, kalau di Batak bahasa Batak. Itu moloknya. Atau kalau di daerah industri mungkin ya hal yang berhubungan dengan industri gitu. Kemudian mapel lintas minat ya. Mungkin di SMP tidak ada istilah lintas minat, nah kalau di SMA ada. Yang IPA lintas minatnya IPS, yang IPS lintas minatnya IPA ya. Nanti bisa kamu lihat di slide beban belajar yang akan kalian tempuh ya. Ada 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama kelompok mapel umum atau wajib A, wajib B, dan mapel peminatan. Nanti kamu lihat di slide ya. Untuk mapel wajib ini semua baik MIPA maupun IPS. Ada pendidikan agama dan budi pekerti seminggunya 3 jam, PPKN seminggunya 2 jam, bahasa Indonesia 2 jam seminggunya, 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam,
bahasa Inggris 2 jam, seni budaya 2 jam, penjas, olahraga dan kesehatan 3 jam, dan PKWU, ya, prakarya dan kewirausahaan. Nah, kalian yang MIPA ataupun IPS itu wajib mengikuti pelajaran itu. Itu ada 9 mapel, kalau dijumlahkan ada 24 jam pelajaran. Kemudian ada mapel peminatan, kalau dulu namanya jurusan, kalau di perguruan tinggi namanya prodi. Nah, kalau tadi untuk mapel wajib ada 24 jam, sekarang untuk MIPA ada lagi matematika 3 jam, biologi 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam, jumlah 12. Nah, untuk yang IPS, geografi 3 jam, sejarah 3 jam, sosiologi 3 jam, dan ekonomi 3 jam, jumlah 12. Yang wajib 24, peminatan 12, jadi 36. Ditambah lintas minat. Lintas minat. Untuk yang MIPA, ekonomi 3 jam, bahasa Jepang 3 jam. Untuk yang IPS, bahasa Inggris 3 jam, biologi 3 jam. Jadi 6 jam. Ya. 6 ditambah 36, 42 jam. Ditambah 1 jam BK, ditambah 2 jam mulok. Yaitu bahasa Sunda. Di total, jam pelajaran atau beban belajar yang akan kamu ikuti selama 1 minggu, itu tercatat di kurikulum SMA Cibadak, itu sebanyak 45 jam pelajaran. Dan itu terbagi hari Senin 9 jam pelajaran, karena yang 1 jamnya upacara, hari Selasa 10 jam, hari Rabu 10 jam, hari Kamis 8 jam, hari Jumat 8 jam, ya. Dan total 45 jam. Sehingga kalian masuk jam 7, pulang jam 16. Kecuali hari Kamis, pulangnya jam 14.30. Dan itu pun bisa dimanfaatkan untuk kegiatan eskul, ya, untuk kegiatan eskul. Kemudian, nah untuk waktu belajar nanti bisa kalian lihat di slide, ya. Pokoknya tiap hari Senin sampai Kamis belajar tuh dari jam 7.15 sampai 10.15. Istirahat 10.15 sampai 10.30. Nanti 10.30 masuk lagi sampai jam 12. Istirahat lagi 1 jam. Nah, dari jam 1 sampai jam 4 nggak ada lagi istirahat. Itu Senin sampai Kamis, ya. Jadi istirahat cuma 2 kali, 10.15 sampai 10.30, kemudian 12 sampai 13. Jadi siap-siap yang bawa bekal atau yang belum makan, itu waktu untuk makan, waktu untuk istirahat. Ini cuma 2 kali istirahatnya. Yang lama itu istirahat siang, duhur, dari jam 12 sampai jam 13. Istirahat pertama cuma 15 menit, ya. Nah, untuk hari Jumat 7 sampai 8 kita di lapang, ya, namanya literasi keagamaan, isinya nanti apa saja, informasi dan sebagainya. Kemudian 8 sampai 11 kita belajar. Dari 11 sampai 13 istirahat Jumatan. Nah, dari 13 sampai 16 belajar lagi. Jadi istirahat Jumat cuma 1 kali, 11 sampai 13. Itu waktu untuk belajar Senin sampai Jumat, ya. Satu lagi mungkin untuk penilaian, ya. Jadi nanti supaya kalian tidak terlalu apa ya istilahnya, karena masih salah persepsi bahwa penilaian itu bukan semata-mata dari ulangan harian, ya. Penilaian itu ada yang dilakukan oleh guru, ada yang dilakukan oleh sekolah, ada yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, penilaian yang dilakukan oleh guru bisa ulangan harian, tugas, ya, unjuk kerja, misal presentasi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran, ya kalian aktif, juga ada penilaian, observasi, misalkan keluar sekolah atau keluar lingkungan, penilaian proyek, portofolio, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah penilaian yang dirangkum menjadi nanti nilai rapot. Ini mungkinlah kalian merasakan nanti, kok nilai saya kecil tapi di rapot gede gitu. Itu sebetulnya bukan hanya dari ulangan saja. Ulangan itu hanya salah satu dari alat ukur penilaian. Yang lainnya dari tugas. Makanya rugi kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, tidak ikut soal observasi, tidak presentasi, tidak pernah ke depan,
tidak pernah bertanya, tidak pernah menjawab, rugi itu. Karena tambahan nilai itu dari situ. Karena kalau hanya menggunakan nilai ulangan harian, maaf, PH di sini namanya penilaian harian, maka tadi hanya IQ yang diuji. Padahal kita tidak hanya nguji IQ saja, EQ, SQ, dan sebagainya. Jadi beberapa jenis kecerdasan kita padukan sehingga menjadi nilai akhir yang kita sebut nilai rapot. Jadi sekali lagi, bukan hanya nilai IQ, bukan hanya nilai ulangan saja. Ya. Jadi kalau misalkan nanti di remedial, ya ikuti remedial. Tidak tuntas-tuntas dikasih tugas, itu juga remedial. Banyak cara untuk kalian menjadi tuntas. Yang penting tadi, kalian punya fokus, punya tujuan. Kalau orang lain 1 jam beres, kalian 1 hari baru beres, nggak apa-apa. Kalau lari ke Sukabumi, orang lain 2 jam sudah nyampe, kalian 2 hari baru nyampe, nggak apa-apa. Yang penting, semua sampai. Itu intinya. Karena kalau ingin sampai bareng, itu nggak mungkin. Setiap orang dilahirkan dengan sedikit kelebihan dan banyak kelemahan. Ya. Nah, silakan kalian cari kelebihan kamu itu di mana gitu. Jangan sampai lihat nilai rapot, nilai kimianya kecil, di pikiran nggak usah. Ternyata nilai PKWU-nya kamu besar, nah maka kamu fokus di yang besar gitu. Karena itu jalan kamu gitu. Karena itu jalan kamu. Jadi jangan sampai nanti ketika melihat nilai rapot, yang kecil mah nggak usah dilihat, itu bukan duniamu. Tapi lihat nilai yang besar, oh itu duniamu. Gitu. Berarti kamu di sana. Ada orang yang senang bicara, ada orang yang senang bekerja, ada orang yang senang vokasi gitu, keterampilan dan sebagainya. Macam-macam lah. Dan semua orang tidak akan sama hasilnya. Tergantung kecerdasan masing-masing. Maka tadi yang beberapa jenis kecerdasan tuh ya bisa istilahnya tuh bisa kalian dalami. Saya itu siapa, di mana, gitu kan. Nah, salah satu fungsi psikotes, psikotes yang kemarin sudah dijalankan, itu tujuannya itu, ya, tujuannya itu, untuk supaya kamu tahu, kamu tuh siapa, nanti bakatnya di mana, bakal jadi apa. Itu yang pertama, penilaian oleh guru. Yang kedua, penilaian oleh sekolah. Ada penilaian akhir semester, atau dulu mungkin UAS, ada penilaian akhir tahun atau UKK, ujian kenaikan kelas, dan ada ujian sekolah, US ya, ujian sekolah gitu. Yang tempo hari karena COVID dilaksanakan secara daring, bahkan PAT pun daring kemarin itu ya. Kemudian satu lagi penilaian oleh pemerintah. Nah, kita belum tahu namanya, maka di sini ditulis ujian tanda tanya ya. Tidak tahu karena ya mohon maaf, menterinya juga belum menularkan atau menjelaskan apa nama ujian yang sebenarnya untuk di SMA setelah menteri baru ini. Nah, itu jenis-jenis penilaian. Jadi satu lagi oleh guru, oleh sekolah, dan oleh pemerintah. Nah, semua itu sekali lagi itu terangkum di kurikulum SMA Negeri Siti Badak ya. Jadi sekali lagi, kurikulum SMA Negeri Siti Badak atau kurikulum itu memberikan arah pada kalian, mengantarkan kalian mau kemana, mau jadi apa. Yang penting kalian fokus. Sampainya mau 1 hari boleh, 1-2 hari boleh, mau 1 minggu juga boleh, mau 1 bulan boleh, setahun juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting sampai pada tujuan yang hendak dicapai. Ini jangan sampai, sekali lagi, kalau kamu lari ke Sukabumi, mustahil akan bareng nyampainya. Pasti ada yang lebih dulu. Kalau 10 orang ada yang ke 1, ke 2, sampai ke 10. Nggak apa-apa kalian ke 10, yang penting sampai ke Sukabumi. Nggak apa-apa kalian di remedial terus, nggak tuntas-tuntas, yang penting tujuan kalian tercapai. Nah, itu fungsi daripada kurikulum. Ya. Kurikulum membimbing, mengarahkan kalian supaya kalian bisa mencapai tujuan yang hendak kalian capai di masa yang akan datang. Nah, itu aja mungkin tentang kurikulum, khususnya kurikulum SMA Negeri 1 Badak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.